Anda kembali menyaksikan spesial program Tech Outlook CNBC Indonesia dan masih bersama kami Direktur Utama Sinta VR, Andes Rizky. Mas Andes, kita lanjutkan kembali, tadi sudah dibahas sedikit ya produk-produknya dari Sinta VR. Nah, kita berbicara terkait dengan klien-kliennya nih, cukup beragam begitu kan. Ya. Ini sebetulnya dari klien-kliennya sendiri begitu, dari Sinta VR seperti apa sih yang di-provide dari Sinta VR-nya? Oke. Jadi dari tahun 2016 sampai 2018 gitu ya, bahkan beberapa sampai sekarang, kita emang berfokus di 3 tahun pertama itu kita berfokus di B2B services gitu. Kita pengen tahu sebenarnya VR ini di Indonesia itu bisa dipakai oleh vertical industry mana aja gitu. Ternyata banyak banget gitu setelah kita jalanin 3 tahun pertama ternyata kan. tadi. Gile, telco, terus Retail oil and tadi gas, ada. kan, property dan segala macam. Tapi trennya beda-beda, Iva. Jadi trennya tuh dari 2016 pas pertama kali muncul gitu ya, kita berdiri gitu dan VR tuh baru mulai dikenal lah istilahnya gitu kan. It's just mungkin untuk marketing sih ya, ada event apa dia mau ada game VR di situ, yang ada logo produknya di situ, just for gimmick kan. Oke, 2016 penggunaan di situ. Tapi 2017 naik nih. Udah ada tujuannya. Upgrade lagi nih ya, nggak logo lagi. Yes, betul. Kayaknya bisa nih digini-gini. Jadi kita juga sebenarnya di 3 tahun pertama itu kita coba untuk ngasih tahu ke klien-klien kita bahwa sebenarnya bisa loh kayak gini. Iya, kayak bisa gini. Mereka kok mulai ada dari virtual gitu gimmick ya. yang lucu-lucu kan, tapi sebenarnya mereka pelan-pelan tahu fungsinya kayak gimana. Sampai 2018, 2019 udah mulai banyak tuh multiple application, ada yang pakai untuk training, ada yang pakai untuk bahkan ada yang pakai untuk market research behavior, ada yang pakai untuk property gitu kan, segala macam, design, showroom gitu ya. yes, dan sebagainya. Jadi penggunaannya jadi semakin banyak gitu. Wow. Wah, ini benar-benar keren begitu ya. Tapi kalau bisa kita berbicara dari segi pendanaan, kadang-kadang yang menjadi tantangan utama untuk perusahaan-perusahaan yang di sektor teknologi ini kan adalah dari pendanaan sendiri gitu kan. Karena sekali lagi biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan juga tidak sedikit. Nah, ini kalau untuk investornya sendiri nih, bisa diceritain nggak ini udah dari mana aja nih? Oke, jadi ada beberapa sebenarnya. Cuma beberapa juga kita belum bisa undisclose kan. Cuma 2019 kemarin kan kita memang dapat investment dari salah satu strategic investors kita dari Jepang gitu ya. Yang memang kita berdua pengen kita punya visi yang sama untuk metaverse industry ini. Nah, kemudian investors kita yang dari Jepang itu mereka invest ke kita juga ingin membuat satu istilahnya membangun industri virtual influencers di Indonesia. Karena di Jepang itu virtual YouTuber, virtual influencer udah lazim ya. Udah lazim banget, udah banyak banget gitu. Nah, Indonesia sebenarnya dalam bidang ini juga kita punya potensi sebenarnya. Nah, banyak banget kalau kita lihat ya sekarang di sosial media yang lain kayak TikTok atau Reels segala macam, sebenarnya banyak loh potensi-potensi orang yang bisa jadi influence kan dengan hanya bikin video sederhana segala macam. Tapi dari sebagian banyak itu sebenarnya banyak juga yang aku tuh malu kalau tampil gitu kan. Bukannya justru kalau di Indonesia habitnya lebih beda ya. Kalau di Jepang mungkin iya, kalau di Jepang kan mungkin kayak oke identitasku, rahasiaku gitu kan. Tapi kalau di Indonesia bukannya malah justru banyak yang pengen kayak gua aja deh yang nampil gitu, enggak ya? Ya yang kayak gitu banyak gitu kan. Tapi kita ngambil yang mereka pengen jadi sesuatu yang lain. Jadi beyond dari oke, ini kayaknya orang udah mulai bosan nih ngeliat muka gue gitu kan. Pengen ganti deh pakai muka apa gitu kan, kayak misalkan Ibu Peri atau apa gitu kan. Nah, itu yang bisa kita sasar ke situ. Jadi tren itu yang nanti juga akan masuk ke dalam dunia metaverse dan we both believe teknologi ini akan jadi salah satu fundament lah atau tiang pancangnya di dunia metaverse gitu. Jadi yuk kita siapkan sistem sekarang. Kita punya virtual YouTuber agency segala macam. Oke, kita jalan dari sini gitu. Wow. Ya, itu yang kita bangun bersama-sama. Benar-benar. Jadi kayak sebetulnya dunia baru, betul-betul dunia baru yang tinggal perkembangannya isinya tuh bisa macem-macem banget begitu ya. Iya. Bisa kita katakan gitu. Iya, betul. Nah, kalau dari segi
tantangan? Karena kalau di Indonesia sendiri kita ketahui mungkin kalau kita berkaca sama Jepang, teknologinya memang udah lebih canggih, infrastrukturnya juga udah lebih luar biasa begitu. Tapi kalau di Indonesia seperti apa sih tantangannya nih untuk membangun dunia metaverse ini seperti apa? Iya, sebenarnya tantangannya udah kita rasain ya atau sudah kita perkirakan lah, perhitungkan pas kita pertama kali dirikan Sinta VR ini kan 2016. Kita founder dan co-founder ketemu gitu kan, kita ngobrol, yakin mau bikin VR gitu kan. Iya betul, yakin. Challenge-nya gini loh gitu kan. Apa tuh, boleh dijabarin semua, challenge-nya? ya challenge misalkan adoption rate-nya, terus harganya tahun 2016 kan masih mahal banget VR itu. Masih 35 jutaan atau 40 jutaan somehow ya, satu set ya. Kalau sekarang jadi jauh lebih murah memang gitu. Cuma pas kita ngobrol itu pertama kali, challenge-nya itu udah kita list kan. Tapi dari semua challenge itu sebenarnya ada satu irisan di mana kita bisa istilahnya solve that challenge gitu, atau kita ngadepin challenge itu. Ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama adalah fittingnya di mana. Jadi misalkan kayak yang sekolah tadi kan, kita harus tahu nih kebutuhan mereka apa, terus budgetingnya mereka gimana, supaya kita bisa taruh solution yang bisa masuk sama mereka, dan value-nya justru kita kasih lebih dari ekspektasi mereka. Itu kan sebenarnya. Which is udah mulai berhasil ya yes, sekarang. Betul. Yang kedua adalah sebenarnya Indonesia ini kita kuatnya adalah di community sebenarnya. Iya enggak gitu kan? Masyarakatnya banyak banget. Yes. Community macam-macam. Gitu. Ini salah satu kekuatan sebenarnya yang mungkin kurang dimiliki sama negara-negara lain ya. Kalau kita ngomongin satu negara yang senangnya berkomunitas lah gitu lah, istilahnya gitu. Nah ini juga yang menjadi bantuan kita untuk ngadepin challenge itu. How we tap to the communities yang memang sebenarnya mereka butuh ini gitu. Jadi kekuatannya, potensinya memang lebih besar ya dibandingkan tantangannya. Tapi sempat nggak sih kayak misalnya masalah infrastruktur, internet yang bisa kita katakan belum terlalu cepat, kemudian regulasi, ini sempat nggak sih betul-betul menjadi masalah begitu untuk Sinta VR? Kalau infrastruktur sih balik lagi, kita nargetinnya ke pengguna yang seperti apa nih backgroundnya. Misalkan kayak tadi ya, pendapatannya berapa gitu kan. Termasuk infrastruktur internetnya. Kalau misalkan sekarang penetrasi internet udah more than 90% kok, tapi memang sebagian masih banyak yang 3G gitu kan, atau udah berapa lebih dari 70% 4G misalkan gitu ya. Ya kita tinggal nargetin kan, 4G ini berapa Mbps sih per detiknya gitu kan. Nah dari situ kita langsung track back lagi, tarik lagi ke produknya. Produk yang bisa kita optimize nih kalau internetnya kayak gini nih, ini loh, gitu loh, fungsinya seperti ini kita split semuanya segala macam. Nah, di situ sebenarnya kuncinya. Untuk infrastruktur ya. Tadi. Nah, kalau kita berandai-andai, ini mungkin pertanyaan pamungkas ya. Kalau misalnya kita berandai-andai, tadi kan disebutkan kan bahwa sebetulnya metaverse ini anggaplah satu dunia baru begitu kan, which is terus berkembang, tiba-tiba ada lagi satu, let's say misalnya bangunan, kemudian tambah lagi nanti infrastruktur jalanan. Kalau misalnya kita berandai-andai nih ya di dunia metaverse di masa depan, kira-kira bisa sejauh apa sih Mas? Bisa beyond apa sih? Jauh banget, unlimited possibilities. Apa misalnya? Selain tadi posisi saya yang terancam ya. Complementary kok gitu. Tapi unlimited possibilities. Jadi kalau kita ngomongin metaverse ya, kalau misalkan Mbak Iva pernah nonton film Ready Player One, yang tentang VR buatan Steven Spielberg gitu. Nah, apapun hal yang mau kita lakukan, dan itu mungkin kelihatannya sulit kita lakukan di dunia nyata. So we can do that in metaverse, ya kan? Kita mau jadi siapa aja, kita mau jadi avatar apa aja, segala macam preference kita itu bisa kita lakukan sesuka hati kita, gitu. Of course, nanti isu yang nanti adalah limitasi dari privacy, ya kan? Itu harus dilindungi juga tuh privacy di dunia metaverse. Tapi kalau kita ngomongin scalability dari bisnisnya sendiri, bayangin kita bisa bikin properti di sana, kita bisa bikin show di sana, music show, fashion show, ya kan? Wow. Terus kemudian demo masak, segala macam.
yang nanti di dunia metaverse itu kita bisa konekin misalkan sama e-commerce yang ada sekarang. Jadi kita, let's say di situ kita datang ke mall virtual gitu kan, terus kita lihat sepatu bagus nih, keluaran baru nih gitu kan, limited edition. Langsung dicoba secara virtual ya. Terus kita ambil tek gitu kan, terus habis itu kita masukin ukuran kaki kita, ting, avatar kita muncul gitu kan ceritanya. Nah ini muat nih, oh kayak gini tampaknya gitu kan, terus pakai augmented reality. Cocok atau enggak gitu bisa kelihatan langsung ya. pakai pindah ke augmented reality, coba langsung di kakinya sendiri kan, muncul sepatunya. Oke, beli, tek gitu kan, beli langsung dari tokonya. Jadi nggak perlu kesana untuk fitting kan, gitu. Wow, selain itu mungkin masih ada waktu kita sedikit gitu. Kira-kira apalagi ini yang bisa diwujudkan dengan virtual reality dengan metaverse ini di Indonesia kira-kira? Yang paling possible deh di Indonesia? Yang paling possible? Ya. Dalam waktu berapa tahun ke depan nih? Let's say 5 tahun. Oke, 5 tahun. 5 tahun of course yang paling dampaknya dan paling possible tetap di education and human development sectors. Kalau di bidang entertainment itu lebih ke arah pariwisata. Gitu ya. Indonesia ini again ya, kita pulaunya banyak, bahasanya banyak ya kan, baju adatnya banyak, budayanya banyak, makanannya banyak. Yang nggak bisa mungkin saya bisa bilang yang paling kaya itu negara di Indonesia ini ya kan, dengan segala budaya dan bahasanya. Bayangin kalau itu bisa kita jadikan, kumpulkan dalam satu dunia metaverse-nya Indonesia. Let's say. Kita mau ngenalin budaya kita kemana aja lewat dunia metaverse Indonesia. Yang sebenarnya Seoul itu Korea Selatan itu sudah berinvestasi untuk bikin kota metaverse-nya mereka. Betul. Gitu. Iya betul. Waktu itu juga pernah saya coba sedikit begitu pas waktu iya betul di situ. Dan itu dia tadi ya, menarik sekali tentunya Mas Andes. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Tech Outlook Profit CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu tentunya untuk Anda dan juga sukses terus untuk Sinta VR. Dan